Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi sistem jaringan. Apa itu administrasi sistem jaringan atau administrasi jaringan komputer? Administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam perusahaan besar biasanya administrasi jaringan sangatlah dibutuhkan. Jadi inti dari administrasi jaringan komputer ialah seorang yang bertugas untuk memanage atau mengatur sebuah jaringan komputer, baik untuk yang berskala kecil ataupun untuk yang berskala besar. Selanjutnya yaitu sistem operasi. Nah, tentunya seorang administrasi jaringan harus mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengatur sebuah jaringan komputer. Mulai dari membangun sebuah jaringan komputer server, layanan yang disediakan oleh komputer server dan sebagainya. Nah, kali ini salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh administrasi jaringan komputer yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi merupakan basis landasan pengembangan aplikasi untuk user. Jadi secara umum semua sistem operasi memiliki 4 fungsi berikut. Yang pertama yaitu manajemen perangkat keras. Jadi pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer. Yang kedua yaitu pengelolaan file dan folder. Jadi manajemen file dan folder. Yang ketiga, fungsi perangkat sistem operasi ialah manajemen interaksi user, yaitu sebagai penghubung antara user dan perangkat keras komputer. Yang keempat itu manajemen aplikasi, yaitu pengelolaan aplikasi user. Selanjutnya, kalau dilihat dari penggunaan sistem operasi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem operasi desktop yang banyak digunakan di kantor-kantor, small office dengan jumlah user yang sedikit. Ini bisa dibilang sistem operasi untuk klien atau untuk personal use. Selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan. Ini didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. Bisa dibilang untuk sistem operasi jaringan ini sebagai sistem operasinya sebuah server yang mana dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan. Selanjutnya yaitu kita bahas sistem operasi jaringan. Karakteristik dari sistem operasi jaringan yaitu mendukung penggunaan lebih dari satu user. Yang kedua yaitu dia stabil atau robust, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. Selanjutnya yaitu memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Yang keempat yaitu menjalankan sistem aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Jadi sebilang inilah kelebihan dari sistem operasi jaringan atau sistem operasi yang digunakan untuk sebuah server, yaitu stabil, robust, memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user.
Selanjutnya itu yang perlu diperhatikan oleh sebuah administrasi jaringan komputer atau administrasi sistem jaringan, yaitu analisa kebutuhan perangkat lunak server. Komputer server dalam hal ini merupakan perangkat yang di dalamnya terinstal sistem operasi jaringan yang sengaja dibangun untuk melayani berbagai komunikasi data dari user atau klien. Komputer klien umumnya adalah komputer dengan sistem operasi klien baik desktop maupun mobile. Nah, analisa perlu dilakukan untuk mengetahui server seperti apa yang akan dibangun. Penentuan kebutuhan akan sistem operasi jaringan dapat diketahui dengan memahami user yang akan menggunakan sistem tersebut. Sistem yang dipilih diharapkan merupakan sistem yang mampu menjalankan semua kebutuhan aplikasi yang diinginkan oleh user. Jadi, seorang administrasi jaringan butuh untuk menganalisa kebutuhan perangkat lunak server. Jadi, perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan oleh klien atau user itu harus disediakan oleh perangkat lunak server. Selanjutnya yaitu setelah menganalisa kebutuhan perangkat lunak server, yang kita harus analisa selanjutnya itu analisa perangkat keras server. Analisa ini merupakan kelanjutan dari analisa kebutuhan perangkat lunak dari server. Dari aplikasi-aplikasi yang berhasil diidentifikasi pada tahap analisa kebutuhan perangkat lunak sebelumnya, akan dapat diketahui seberapa besar spesifikasi komputer server yang akan digunakan, mulai dari jumlah memori, RAM, media penyimpanan atau hard disk, kecepatan prosesor ya, dan spesifikasi lainnya sesuai aplikasi server yang akan dijalankan. Jadi setelah mengetahui perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan oleh user, kita dapat menentukan kebutuhan perangkat keras apa saja. Jadi memori RAM-nya berapa yang harus dibutuhkan, media penyimpanan, prosesor, itu disesuaikan dengan kebutuhan perangkat lunaknya. Kalau perangkat lunak yang dibutuhkan itu banyak, tentunya akan membutuhkan perangkat keras yang mumpuni. Nah, selanjutnya itu ya, layanan komputer server. Pertama itu ada DNS server, domain name system. Adalah sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP ke domain atau sebaliknya. Fungsi dari DNS melakukan identifikasi alamat komputer suatu jaringan, penyedia alamat bagi setiap host, menerjemahkan IP address ke nama domain dan sebaliknya, mempermudah user. Jadi intinya dengan DNS server kita dapat mempermudah dalam menerjemahkan IP address ke dalam nama domain atau sebaliknya, seperti contohnya google.com, facebook.com itu merupakan sebuah nama domain. Namun sebenarnya alamat dari google.com atau facebook.com itu merupakan alamat IP. Ada alamat IP untuk menghubungkan ke dalam web server mereka. Nah, DNS ini berfungsi untuk mentranslasi alamat IP tersebut menjadi sebuah nama domain. Dengan begitu dapat mempermudah kita dalam mengakses website tersebut, seperti contohnya halnya tadi facebook.com atau google.com. Tanpa perlu mengetahui alamat IP-nya, kita bisa mengakses
website tersebut menggunakan nama domain yang relatif lebih mudah diingat. Selanjutnya, web server. Web server adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien yang lebih dikenal dengan nama web browser seperti Chrome, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Kemudian mengirimkan kembali atau respon hasil permintaan tersebut ke dalam halaman web berbentuk dokumen HTML. Contoh web server yaitu Apache, Nginx atau Nginx. Jadi fungsi utama dari sebuah web server adalah memproses berkas-berkas yang diminta oleh klien dan kemudian memberikan respon berupa halaman website yang terdiri atas teks, video, dan dokumen dan sebagainya. Proses tersebut dilakukan melalui sebuah protokol komunikasi yang ditentukan sedemikian rupa. Jadi contohnya ketika kamu mengakses sebuah website, saat itulah kamu sebagai klien melakukan sebuah permintaan. Kemudian jika alamat IP atau domain website benar, web server akan merespon permintaan tersebut dengan memberikan file atau data yang tersimpan pada file storage atau database website tersebut. Selanjutnya yaitu database server. Database server adalah program komputer yang menyediakan layanan data untuk disalurkan ke komputer lain atau program komputer lainnya. Jenis-jenis database server yaitu ada MySQL, SQLite, Oracle, dan lain-lain. Database sendiri merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan bersama dalam penyimpanan elektronis. Prinsip kerja database sama halnya dengan sebuah lemari arsip, terutama untuk mengatur data, arsip, serta kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Jadi fungsi dari database server adalah untuk menyediakan layanan data dan disimpan ke komputer. Sekian, itulah beberapa layanan komputer server. Ada DNS, ada web server, ada database server. Ketiga server ini saling terhubung ya. Jadi DNS untuk mentranslasi IP address dari web server atau sebuah website ditranslasi menjadi sebuah domain untuk mempermudah user. Terus web browser atau web server atau website itu biasanya membutuhkan sebuah data yang akan disimpan. Nah, data tersebut bisa disimpan menggunakan database server, yaitu sebagai penyedia layanan data untuk disalurkan ke komputer lain atau komputer lainnya ya.
Jenis-jenis database server ada yang biasa digunakan MySQL, SQLite, Oracle, dan lain-lain. Nah, ada banyak layanan komputer server lainnya seperti FTP atau file sharing, mail server, dan sebagainya. Sekian dulu untuk pembahasan administrasi jaringan kali ini. Terima kasih.